Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada tahap entry transaksi. Kita lihat dokumen satu adalah kas kecil, dibayarkan kepada percetakan kreatif jumlah 750.000, keterangan pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan dengan nomor bukti PKK 12.1 dan tanggal 2 Desember 2018. Kita ke Mayor. Untuk kas kecil dicatat pada modul banking Spend Money. Pada akun jangan lupa pastikan berisi kas kecil, kemudian saldonya masih 5 juta, teks inklusif dimatikan, kemudian nomor cek kita isi dengan nomor bukti transaksi. Tanggal kita lihat tadi tanggal 2 Desember 2.12.18. Tab jumlah 750.000, kita ketik 750.000. Payee adalah pihak yang menerima pembayaran, yaitu percetakan kreatif. Memo berisi keterangan pembuatan brosur perusahaan. Untuk akun ini berisi sisi debit, sisi kredit kas kecil, sisi debitnya adalah beban iklan. Kita pencet angka 6 karena beban ada di kelompok 6. Advertising expense. Untuk melihat jurnal yang dihasilkan, tekan Ctrl dan huruf R. Ini adalah jurnal yang dihasilkan. Klik OK, record untuk melanjutkan, cancel. Transaksi kedua adalah faktur penjualan. Tertanggal 2 Desember, customer toko Intan dengan nomor faktur FPJ 12.1. Penjualan berarti kita masuk ke modul sales, enter sales, toko Intan, customernya, teks inklusif dihilangkan karena jika ini ada checklistnya harga yang difaktur termasuk pajak. Invoice, kita masukkan invoice-nya, tanggalnya 2 Desember, jumlah yang dijual adalah 30, kemudian kodenya diawali huruf O, harga 2.500.000, ada ongkos angkut 700.000. 20 O 2.500.000, ongkos angkut 700.000. Kita masukkan di kolom break. Rp55.700.000, kita lihat apa. Oh, 30, maaf, bukan 20 tapi 30. 30. Oke. 83.200.000, apakah sudah sama? 83.200.000. Untuk melihat Ctrl R. Oke. Record. Cancel untuk melanjutkan. Transaksi berikutnya adalah voucher kas kecil dibayarkan kepada toko Fajar Agung dengan jumlah 500.000 untuk pembelian perlengkapan toko dengan nomor bukti transaksi PKK
12/2 tanggal 4 Desember. Banking, spend money. Akun kita ganti dengan petty cash. Nomor cek kita isi dengan bukti transaksi kode voucher tanggal 4 Desember. Jumlah 500.000. Penerima toko Fajar Agung, PY. Keterangan pembelian perlengkapan toko. Pada sisi debit, kita catat akun untuk mencatat pembelian, yaitu supplies. Kita ketik angka 1 karena supplies merupakan aset. Record. Cancel untuk melanjutkan. Berikutnya, bukti penerimaan kas. Diterima dari toko Intan sebesar 74.250.000. Ada potongan 1%, 150.000 atas transaksi tanggal 25 November dengan nomor bukti BKM 121. Ini adalah transaksi penerimaan piutang. Piutang muncul dari penjualan. Maka kita masuk ke modul sales, receive payment, customer-nya toko Intan, ID-nya. Yang diterima sebesar 74 juta. Kita masukkan di kolom amount receive. Kemudian pada kolom amount apply pada baris transaksi yang dibayar kita ketik sejumlah total hutang, yaitu 75 juta. Maka pada out of balance akan muncul selisih min 750.000. Ini adalah besarnya diskon. Diskon ini kita tebengkan di kolom finance charge. Kita ketikkan min 750 tab. Kita lihat jurnalnya. Belum ada akunnya. Kita tambahkan akun dengan cara merubah linked akun sales pada kolom charge. Kita isi dengan sales diskon. Kita lihat jurnalnya. Ini jurnalnya. Oke. Record. Cancel. Berikutnya, voucher kas kecil. Banking, spend money. Akun, ganti kas kecil. Tanggal 5 Desember. Jumlah 2.900.000. PY kantor pos. Memo pembayaran tagihan listrik. Sisi kredit petty cash, sisi debit adalah hutang beban. Hutang kelompok nomor 2. Pencet nomor 2, kemudian accrued expense. Record, cancel untuk melanjutkan. Berikutnya adalah faktur pembelian. Nomor faktur NP 212. Purchase, enter purchase.
hilangkan teks inklusif, nomor faktur, tanggal 5 Desember, jumlah yang dibeli 20, harga 1.500.000, tidak ada jasa pengiriman. Ya, 20, Oppo 1.500.000, tidak ada jasa pengiriman. 33 juta. 33 juta. Kita lihat jurnalnya. Record, cancel. Transaksi berikutnya adalah retur pembelian. Ada dua bukti transaksi, yang pertama memorial, yang kedua nota kredit. Kita akan mencatat yang nota kredit karena ini hanya untuk pengantar kepada teknisi akuntansi dari Kawan Indrayana. Nomor RNP 312. Transaksi retur pembelian. Masuk ke purchase, enter purchase. PT Idola. Desember. Untuk transaksi retur dicatat dua langkah. Langkah pertama dicatat sebagai penjualan tetapi bernilai minus. Rp3.300.000, Rp3.300.000. Ini langkah pertama. Langkah kedua, purchase register. Ulangin, purchase register, return and debit. Pada tabulasi return and debit, kita apply to purchase untuk mengurangi nilai hutang kita. Klik apply to purchase, ID-nya kita isi dengan nomor bukti transaksi. Tanggal 6 Desember, kita samakan. Pada transaksi yang diretur, pada kolom amount apply, klik tab record. Maka akan berpindah ke close bill. Dengan asumsi hutang sudah dibayar senilai 3.300.000 karena ada retur. Plus. Kita lanjutkan untuk transaksi berikutnya, yaitu nota kontan yang merupakan penjualan tunai dengan nama customer toko perdana. Masuk modul sales, enter sales. Untuk customer, karena belum ada, kita ketik saja nama customernya toko perdana isi ADD, klik termin, kita ganti dengan COD. Oke. Kemudian nomor transaksinya NK121, tanggal transaksinya 9.12. Titik 9.12.18. Yang dibeli adalah 10 Oppo harga 2.500.000 dengan jasa pengiriman 500.000. Sip 10, kode barang Oppo, harga 2.500.000, jasa pengiriman 500.000. Kita lihat total 28 juta. Total 28 juta betul.
Karena ini merupakan penjualan tunai, maka pada kolom Pay Today kita masukkan sejumlah penjualan. Tab, Ctrl R. Di tahap pertama dicatat sebagai piutang, kemudian pada saat kita masukkan di kolom Pay Today maka dicatat sebagai penerimaan uang. Oke, record, cancel. Bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas dari Tuan Ahmad karena penjualan Aktiva. Banking, receipt money. Nomor bukti transaksi. Tanggal 11 Desember. Jumlah uang 135 juta. Nomor cek AM. Berarti kita pilih cek. Memo. Penjualan tunai. Akun kreditnya kendaraan yang dijual senilai, kita lihat di neraca saldo. Rp160 juta. Ya, tanyakan nolnya. Sisi debit, akumulasi penyusutan kendaraan. Dilihat jumlahnya 10 juta. Min 10 juta karena posisinya di debit. Ada selisih out of balance 15 juta. Di debit berarti dia rugi penjualan. Jurnalnya. Oke, record, cancel untuk melanjutkan. Transaksi berikutnya. Kas kecil. Dibayarkan kepada servis Raffi. Banking, petty cash, 16 Desember, jumlah 700.000. PI, keterangan, sisi debit adalah beban, maintenance. Jurnal yang dihasilkan, oke, record. Transaksi berikutnya adalah pengeluaran kas. Keterangan pelunasan faktur. Nomor bukti 12.1.
purchase, pay bill, nomor bukti BKK 121 kita taruh di memo di awal, nomor cek di kolom nomor cek tanggal 20.12.18 jumlah uang yang dibayarkan 45.450. Pada kolom amount apply kita masukkan sejumlah 45 juta. Maka pada out of balance terdapat saldo 450. Ini adalah denda. Denda kita masukkan ke dalam kolom denda. Klik kemudian tab lakukan perubahan linked akun di purchase. Sebelumnya kita lihat dulu jurnalnya, Ctrl R 450 belum ada akunnya. Lalu kita lakukan perubahan linked akun di purchase pada kolom pay charge. Masukkan akun denda. Oke, kita cek jurnalnya, Ctrl R. Sudah masuk? Oke, record, cancel untuk melanjutkan. Record. Transaksi berikutnya adalah faktur penjualan kredit. Customer Toko Intan. Nomor faktur FPC 122. Sales, enter sales. Nomor faktur tanggal 25 Desember yang dijual 10 dengan harga 2.500.000, ada ongkos angkut 500.000. SIP 10, kodenya OR05, harga 2.500.000 dengan ongkos angkut sebesar 500.000. 28 juta, 28 juta. Kita lihat jurnalnya. Oke. Record, cancel untuk melanjutkan. Berikutnya adalah transaksi retur penjualan. Untuk mencatat retur penjualan terdapat dua langkah. Yang pertama kita mencatat sebagai penjualan dengan nilai negatif. Kemudian langkah kedua masukkan ke dalam sales register untuk mengurangi nilai piutang. Enter sales, Toko Intan, invoice nomor 12, step 1, tanggal 25 Desember sudah. Yang diretur sebelumnya di Mayop tidak dimunculkan akun sales retur. Kita lihat 2.500.000. Kita lihat jurnalnya, maka tidak dimunculkan sales retur. Maka untuk memunculkan kita bisa mensiasati dengan
klik tanda panah pada kode barang, kemudian pada iCell kita ganti dengan sales return. Kita lihat jurnalnya. Sudah muncul sales return. Oke. Ini adalah tahap pertama. 2.750.000, 2.750.000, record, cancel. Tahap kedua, sales register, return and credit. Transaksi ini kita apply to sale. Klik apply to sale. Masukkan bukti transaksinya, disamakan dengan nota kredit. Tanggalnya 26 Desember. Pada transaksi yang diretur, klik pada kolom amount apply. Klik record. Maka transaksi tersebut pindah ke close invoice. Kita ubah tanggalnya. Diasumsikan hutang toko Intan sudah berkurang atau sudah dibayar sejumlah 2.750.000 karena adanya retur. Setelah itu jangan lupa dikembalikan posisi kartu barang. Tadi kita sudah merubah ke sales return, kita kembalikan lagi ke sales. Oke. Transaksi berikutnya adalah bukti pengeluaran kas untuk pelunasan kartu kredit. Nomor cek C125. Banking, spend money. Nomor cek tanggal 30, jumlah 7.500.000. Keterangan pelunasan hutang kartu kredit. Jangan lupa BKK 2+2 atau bukti transaksinya kita letakkan di depan memo. Debitnya adalah nomor 2 kartu kredit. Kita lihat jurnal yang dihasilkan. Oke, record, cancel untuk melanjutkan. Berikutnya adalah pengeluaran kas untuk pembayaran angsuran pinjaman. BKK 12.3 dengan nomor cek C12.6. Banking, spend money, nomor cek tanggal 31 Desember. Pihak yang menerima pembayaran adalah Bank Mandiri, PAYI. Memo diawali dengan bukti transaksi, kemudian diikuti dengan keterangan. Sisi kredit adalah cash in bank, sisi debit adalah bunga dengan angsuran pinjaman. Bunga 8, interest expense sebesar 2 juta. Kemudian hutang bank atau Bank Mandiri Loan sebesar 20 juta. Kita klik di amount. Ya, kurang 1, 2. Nah, Ctrl R jurnalnya. Oke, record, cancel.